Di tengah malam dengan suasana yang sepi, Zean sedang bersantai menikmati segarnya udara malam. Tiba-tiba terdengar sebuah telepon dari handphonenya. Baik Pak, silakan ya. Udah bos, sekarang tesnya mau dimanain? Maaf saya ya, aku sudah ada. Gue nggak mau ada orang yang lewat tangan itu. Aman semua, semua pakai ya di tangan gue. Oke, kita ya. Sambungan telepon tersebut terputus. Zean segera bergegas berjalan ke ruangan khusus miliknya. Dia langsung mencoret sebuah foto yang digantungkan di situ. Setelah itu dia menulis misi selesai di samping foto tersebut. Oke, saya dari dulu syarat. Ya, berangkat masuk baru. Enggak, gue juga bingung. Pas dari ruangan gue tuh, nanya kalau Gue udah dapet sih dari Bandung ya. Bukan jauh sih dari permukiman, jadi aman. Terus gue juga bakal sampai sekarang barang-barang. emang lo tadi habis berusia apa bakal maksudnya apa? Dokter, dia juga dokter studio buat modal jawaban pokok sama dia juga pernah kasus pelecehan seksual sama hubungan bertiga orang. Lucu ya bang, padahal kita juga pembunuh, tapi kita nggak pernah itu bisa siapa. Suara kita belum pernah pakai aja berubah kan? Ya gue cari doang kali bang. Untuk memecah keheningan tersebut, Zean memutuskan untuk mengajak Zelia berbicara. Ya, saya di sekarang. Kayak sekarang lebih parah bang sakitnya. Dia sekarang lebih banyak lama. Dokter ya, terima kasih sama. Apalagi tadi mampir rehabilitasi. Ya, sampai kapan ya kayak gini? Gue cantik atau percaya? Bang, kalau kita kasih tahu sekarang, Ayah pasti bakal makin parah. Pasti lagi nggak mau bang. Ayah pasti bakal shock kalau tahu anaknya berandalan dan cemburu kayak kita. Sampai kapan lagi? Gue capek, gue kan terus gue bohongin ayah terus. Terus dengan kasih tahu apa itu tidak baik. Ngotak bang, lo mau buat ayah bang berapa? Ya udah, oke, gue kasih tahu. Tapi gue merasa salah banget karena udah bohongin ayah selama ini. Gue juga bang. Setelah itu mereka sama-sama terdiam, sibuk berperang dengan pikiran mereka masing-masing. Suasana menjadi sangat hampa dan mereka tidak tahu harus bagaimana. Tiba-tiba suara dering telepon terdengar dan suara itu berasal dari handphone Zean. Halo, apa? Sampai seserang bos. Pak, saudara. Zean segera bergegas menyimpan handphonenya dan segera berjalan keluar rumah. Ya, itu sekarang bisa. Wah, mau mana bang? Karena sudah lagi kita. Sialan. Setelah beberapa saat, Zean dan Zelia segera menuju titik penyergapan. Selama perjalanan, Zean dan Zelia membicarakan strategi yang akan dilakukannya nanti. Dan Zean meminta pada Zelia untuk memantau kondisi melalui handphonenya. Masih belum kondusif bang, makin kacau. Kontak saudara itu, dia mulai stop dengar. Maksud lo siapa bang? Kok, sudah ada semua ini. Dia saudara lagi yang membaca. Piko, yang buat ibu koma. Iya. Dia masih jadi luar kita. Tapi tetap sekarang sekarang. Gue lama kalau dia ini lepas. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka telah tiba di tempat tersebut. Mereka mengeluarkan seluruh peralatan yang akan digunakan dan juga menyuruh beberapa anak buah untuk membantu membawa itu semua. Ya, terus udah sini ya. Terus apa yang jadi mandi dulu duluan. Oke bang, lo hati-hati. Setelah itu, Zean bergegas ke dalam. Dia membawa sebuah pistol dan memakai jaket anti peluru. Dalam ruangan yang sedikit redup, tidak sengaja Zean melihat anak buahnya diikat dengan banyak luka memar. Ia merasa sangat marah dan segera mendekatinya. Namun saat mau mendekati anak buahnya tersebut, Zean mendapat sebuah pukulan dari seseorang.
siapa? Ingat? Tapi jangan kenapa? Lu jadi taruh, lu jadi bawa jabatan. Namanya kalau jadi bawa. Lu diam, atau kalau itu saya tahu. Gua nggak tahu. Jadi lo pasti. Sepuluh tahun yang lalu. Ibu pergi dulu ya. Lu apa? Ibu mau keluar sebentar, saya jangan lupa ya kalau ada ayah dipanggil ibu pergi. Balik, Pak. Viko sedang bersantai di ruang tamunya. Tiba-tiba dia mendengar ketokan yang berasal dari pintu depan. Yuk masuk aja, nggak dikunci. Setelah itu, Viko sangat terkejut ketika melihat seorang perempuan yang bertamu itu. Ternyata yang bertamu adalah Ibu Zean. Lah, buat apa tanda dari papa? Orang tua saya udah bilang aku mau cerai. Saya udah mendingan baik diem selama ini bu. Dan kenapa anda masih datang seperti dia punya malu? Maaf, saya tidak mau seperti itu. Saya hanya ingin berbicara dengan kamu. Saya menyesal. Misal semua udah telat, semua udah jadi kayak gini bu. Dan itu karena anda yang tidak tahu malu. Namun tanpa disadari, dari tadi ayah Viko sudah berjalan ke arah mereka. Ayah Viko pun menampar Viko dengan keras. Anjing! Jangan ucapan kamu. Papa lebih membela perempuan kayak ini daripada keluarga sendiri. Jangan ucapan kamu. Papa nggak pernah ngajarin kamu seperti ini. Jangan kamu satu. Wah, Bon. Papa itu selalu membela perempuan ini. Papa nggak tahu kesan itu sama mama. Sekarang kamu keluar. Keluar kamu sekarang. Ferry, jangan kayak gitu, dia anak kamu. Was, bu anjing. Gua benci sama lu anjing. Setelah itu, Viko segera berlari ke arah luar rumahnya. Ia berlari hingga ke pinggir jalan dan hendak menyeberang. Namun tanpa ia sadari, ia dikejar oleh Ibu Zean yang sedari tadi memanggilnya. Viko tunggu. Viko tunggu. Awas. Ika! Wah, udah pernah bilang pak? Oh, baik. Ibu Zean pun dibawa ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, Viko segera menelpon Zean dan menyuruhnya untuk datang. Bro. Bro, lu datang dulu ya. Lu datang ke rumah sakit. Tadi malu kecelakaan. Mas, kenapa? Udah lu masuk baru ke rumah sakit aja dulu. Perusahaan itu datang lagi gue serok ya. Telepon pun terputus dan segera Viko membagikan lokasinya pada Zean. Ia segera menyuruh Zean untuk datang. Setelah beberapa menit menunggu, Zean telah sampai di rumah sakit tersebut. Zean segera menghampiri Viko untuk menanyakan keadaan sang ibu. Lu kenapa? Gimana ya? Ini malu kecelakaan ditabrak truk karena ngejar gue. Lu apa? Lu nggak tahu cerita aslinya. Ceritanya bro. Saat sedang berduka, tiba-tiba saja dokter keluar dan menghampiri Viko serta Zean.
Puas lu, puas mancing sekarang ibu kamu gara-gara lu. Akhirnya Iko dan Zean pun meninggalkan tempat itu. Iko dan Zean terus berdebat. Tiba-tiba Zelia dan Evan masuk dan melihat Zean telah terkapar tak berdaya. Ya, sudah. Masuk. Tolong, tolong, tolong. Bang, lo kenapa anjir? Aduh, bantu. Lo apain dia? Dan lo kenapa bisa di sini? Anjir, menurut lo berapa, Bang? Zelia serta Evan pun menyelamatkan Firas dan Zean. Zelia dan Zean pun masuk ke dalam mobil. Zean menyuruh Zelia untuk memberitahu pada seluruh anak buahnya untuk kembali pulang dan pergi dari situ. Ya, untuk angkat. Setelah itu mereka pergi menuju rumah. Sesampainya di rumah, setelah Zelia dan Zean sampai di rumah, mereka bertemu dengan sang ayah yang sudah sakit-sakitan, dan ayah duduk di sofa dengan tatapan yang kosong. Kamu dari mana? Saya jual ya. Kamu beli lah. Ini depan cowok. Apanya itu berdarah? Saya nggak apa. Iya ya. Kamu dari mana? Kita harus nongkrong ya. Nah, sebenarnya saya habis berapa? Saya habis ada 2 orang. Setelah itu ayah tidak sadarkan diri. Zelia serta Zean pun berlari menghampiri sang ayah. Lo goblok banget anjing. Lo punya otak gak sih? Kenapa lo ngomong jujur anjing? Gimana saya belum saya gitu sama orang? Tapi lo tahu kan kapan waktu yang tepat? Gak harus sekarang lo jujur bangsa. Terus sampai kapan? Sampai kapan lagi terus? Gue capek, gue nggak bisa. Goblok, gue benci lo. Lo egois. Ya ampun. Setelah itu, Zelia segera membawa sang ayah ke mobil. Ia membawa sang ayah ke rumah sakit.
sampai di rumah sakit, Ayah mau bertahan. Maafin Zili dan aku bisa jadi anak yang baik ya. Maaf ya, Zili buat kecewa. Maafin Bang Zean ya. tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari arah luar ruangan. Iya, masuk aja. Mau apa lo kesini? Seneng gak lo ngeliat ayah kayak gini? Gue gak butuh maaf dari lo. Dengan lo minta maaf, gak bakal bisa merubah apapun. Lo munafik. Keluar lo bajingan. Gue gak butuh lo disini. Saat sedang berdebat, tiba-tiba Zayan dan Zelia mendengar ketukan pintu dengan teriakan dari anak kecil yang berlari ke arah mereka. Bang, ayah kenapa? Ayah. Ya, terus ayah kenapa kak? Ayah kak, dia nangis, dia sedih. Bang, bapak ngapain di situ? Bapak nggak pernah tanya? Aku coba lagi kerja dia aja. Iya, dia mana peduli sama ayah sih. Untuk apa semua? Lo menafik. Coba. Stop, gak usah berantem, dia ganggu. Setelah itu, Zelia dan Zayan hanya terdiam sambil memperhatikan sang ayah. Zaya hampir tertidur pulas di samping sang ayah dengan posisi duduk. Berbeda dengan Zaya dan Zelia yang sibuk berperang dengan pikiran mereka masing-masing. Hari pun berganti, namun sang ayah belum juga sadarkan diri. Selamat pagi ayah, bangun kakak. Dia belum bangun ya? Ya, kakak bangun. Ya, bangun. Ayah nggak apa-apa? Ayah jangan capek-capek ya. Tuh, oke. Bang, kakak bangun. Iya, bentar lagi deh. Ayo bangun. Apa sih, Dek? Iya, bentar. 5 menit lagi. Kerja lagi. Iya. Banget sih. Udah aman. Zayan dan Zelia masih belum menyadari bahwa sang ayah telah sadar. Namun, saat mendengar Zaya berbicara dengan seseorang, mereka berdua teringat akan sang ayah. Kemarin, Abang mau berantem. Iya, itu ada tujuan. Dan Zayan dan Zelia pun segera berjalan ke arah Zaya yang menghubungi mereka. Mereka terkejut karena ayah telah sadar. Ayah! Betul sadar. Maaf ya. Kenapa mau melakukan seperti itu ya? Biar benar ya. Kenapa yang menjadi bang seperti itu? Dia kecewa. Dia buat ibu koma. Nah, benar-benar kecewa kamu dia. Maaf ya, dia udah kayak. Dia bilang gitu. Iya. Kamu tahu perlakuan kenapa kamu menyembunyikan itu semua dari ayah? Sebenarnya, jadi juga sampai ayah. Sampai abang, maaf. Semua? Jadi juga melakukan apa yang dilakukan oleh abang. Maaf ya. Sudah benar-benar kecewa dengan kalian. Keluar dari sini. Kalian membunuh orang, kalian gila. Kalian harus masuk kesalahan kalian. Maksud saya, Terus dengan polisi. Bicara dengan keluarga korban. Dia siap ya, dia tahu salah. jadi juga siap ya. Apa konsekuensinya? Sampai itu benar-benar bikin kalian. Nah, kita tahu. Ih, kok yang ngomong gitu? Ayah tuh gak
keluar. Saya tidak mau melihat saudara. Setelah itu, Zean dan Zelia serta Zea segera bergegas keluar dari ruangan tersebut. Mereka benar-benar kacau dan sangat menyesal. Saya kopi dulu semalam. Gue udah maafin lo bang. Sekarang kita harus tepatin janji kita buat jadi lebih baik. Gue mau keluar dari grup itu. Gue juga, gue bakal yang menjaga tegur Evan. Gue bakal kayak gitu lagi. Penyesal. Setelah itu, Zelia menelpon Evan dan meminta Evan untuk datang ke rumah sakit. Abang, udah makan belum? Belum. Mau saya beliin? Oke. Abang mau beli apa? Gue apa aja dah, yang penting asik. Kak, gimana ya? Oke, aku beliin ya. Nanti kalau ayah cariin aku, kasih tau aku ya. Dah ya, aman. Setelah itu, Zea meninggalkan Zen dan Zelia. Sembari menunggu Evan datang, mereka berdua berbincang-bincang tentang rencana yang akan dilakukannya besok. Bang, kemarin Viko kenapa? Dia mati. Gue gak terus sekarang. Terus, lo kemarin kenapa? Gue sudah sama dia. Gue mau terima aja gitu keras. Dia sekarang gimana? Kata keras sih di rumah sakit tapi gue kurang. Lucu ya bang, dia yang nantangin, tapi dia yang sekarang. Saat asik berbicara, tiba-tiba Evan sudah sampai di rumah sakit. Dia segera menghampiri Zelia serta Zea. Kenapa bos? Pak, gue mau lengser, rencana dari gue. Nah, lu mau lancar, kenapa lu lengser? Ya gue gak mau kayak gitu lagi. Gue besok. Lu kenapa serius? Dia ikut serius. Gue bisa aja, tapi emang anak-anak gue setuju. Ya ntar gue bilangin anak-anak. Oke deh, BTW, kayak lu gimana? Lo di dalam mengganggu. Semoga cepat selesai ya semua permasalahan lu. Terus rencana lu ke depannya gimana? Ya gue bakal minta maaf terus nggak di polisi. Dari gue ya. Pasti, pokoknya semangat buat lu berdua. Oke. Asik, gue jadi ketua. Setelah itu, mereka ketawa bersama dan berbincang-bincang. Drama pun selesai.